Ajaibnya amalan sholawat. Utang ratusan juta lunas. Kisah keajaiban amalan sholawat. Utang lunas tuntas. Buya Yahya kan juga menganjurkan pada kita ya, budayakan baca sholawat di rumah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube Finasweet. Nah, di sini saya akan membacakan testimoni tentang kisah keajaiban sholawat ya teman-teman. Di sini ajaibnya kalau kita baca sholawat itu hati kita akan semakin tenang ya teman-teman. Kalau hati kita tenang, pikiran kita tenang, jiwa kita tenang, akan ada masalah. Enggak akan ada masalah yang tak terselesaikan. Pasti ada solusi dari Allah, akan ada jalan keluar dari Allah ya teman-teman. Makanya kalau kita banyak masalah, kita geber sholawat, kita baca sholawat, kita dekatkan diri kepada Allah dengan cara baca sholawat ya teman-teman. Baik, di sini saya akan membacakan testimoni keajaiban sholawat ini dari Kak Sylvia Proling ya. Ini Kak Sylvia Proling ini nggak kirim di WA ya, tapi beliau berkomentar di kolom komentar. Kalau dipikir dengan logika, nggak hanya diam saja dan banyak baca sholawat, katanya tidak mungkin uang datang langsung dari langit ya teman-teman. Tapi dengan sadar atau tidak, aku ini pengalaman sendiri loh say. Mau bayar bank kurang 2 hari, uangku kurang 15 juta. Setiap hari aku ucapkan sholawat, setiap hari saya baca sholawat. Terus Allah tuh beri saya jalan keluar, Allah tuh beri saya kemudahan untuk mengatasi semuanya sayang. Sholawat aku baca setiap hela nafasku. Tiba-tiba tidak disangka-sangka ada yang ngasih hadiah ulang tahun. Majikan datang rombongan ngasih angpau sampai dapat $8.000 Hong Kong ya teman-teman. Ya Allah, sungguh Allah itu mendengar suara hati kita masing-masing. Aku gak bisa ngungkapin dengan kata-kata. Rezeki datang dengan tiba-tiba. Kalau dipikir dengan logika, dari mana dapat uang kalau gak rekoso dulu? Ini kan logikanya ya. Tapi Allah tuh memang selalu mendengar segala ucapan. Akhirnya beres semua masalah. Intinya jangan khawatir apapun yang terjadi. Yang penting selalu ingat Allah, ingat Tuhan di saat suka maupun duka. Makasih ya sayang. Terima kasih banyak juga ya Kak Sylvia Proling. Semua ya teman-teman di sini. Kak Sylvia Proling ngasih testimoni tentang kisah keajaiban sholawat yang Kak Sylvia Proling itu rasakan ya teman-teman. Di sini Kak Sylvia Proling itu baca sholawat karena Kak Sylvia Proling ini punya hutang, yang mana hutangnya itu beliau punya hutang di bank dan kurang 2 hari Kak Sylvia Proling itu harus bayar hutangnya di bank. Uangnya tuh sekitar kurangnya tuh 15 juta. Bener katanya Kak Sylvia Proling ini, katanya tuh gini ya, ada yang ngomong kalau dipikir secara logika tuh kita tuh nggak hanya cuma diem saja katanya ya teman. Kalau kita banyak baca sholawat ya, nggak ada yang nggak mungkin. Bukannya tuh uang ratusan juta atau miliaran tuh datang turun langsung dari langit itu enggak, memang enggak ya teman-teman. Ini Kak Sylvia Proling kan ngomong ya, bukannya uang ratusan juta atau miliaran tuh turun dari langit itu enggak. Tapi dengan sadar atau enggak sadar ya, ini pengalaman Kak Sylvia Proling sendiri ya,
pas mau bayar hutang 15 juta di bank, kurang 2 hari ya. Kak Sylvia Proling itu geber selawat di setiap hela nafasnya. Kak Sylvia Proling itu baca sholawat, selalu mengucapkan sholawat, sholawat, dan sholawat. Karena Kak Sylvia Proling ini lagi kondisinya itu di luar negeri ya, kerja di Hong Kong beliau itu. Nah, ketika setiap hari Kak Sylvia Proling itu mengucapkan sholawat, yang diucapkan itu hanyalah sholawat saja. Nah, ketika setelah baca sholawat, Kak Sylvia Proling itu memohon pada Allah, berdoa pada Allah agar diberikan jalan keluar, agar Allah tuh membantu Kak Sylvia Proling untuk memberikan jalan keluar, agar Allah tuh memberikan kemudahan untuk mengatasi semua masalahnya Kak Sylvia Proling. Ternyata dengan baca sholawat itu di setiap hela nafasnya Kak Sylvia Proling itu baca sholawat, tiba-tiba ya nggak disangka ini teman-teman, padahal kurang 2 hari Kak Sylvia Proling harus bayar uang hutangnya di bank 15 juta. Sedangkan Kak Sylvia Proling itu mungkin belum gajian atau harus kerja rekoso dulu ya. Nah, di sini ternyata nggak disangka-sangka Kak Sylvia Proling itu dapat rezeki. Pas Kak Sylvia Proling itu ulang tahun, ada yang ngasih hadiah, yakni majikannya tuh datang secara rombongan ngasih ampau kepada Kak Sylvia Proling sampai ya kalau dikumpulkan tuh uangnya menjadi $8.000 Hong Kong ya teman-teman. Ya Allah, sungguh Allah tuh maha mendengarkan suara hati Kak Sylvia Proling. Di saat Kak Sylvia Proling baca sholawat, kemudian berdoa pada Allah supaya Allah tuh bisa ngebantu Kak Sylvia Proling, memberikan kemudahan pada masalah Kak Sylvia Proling, memberikan jalan keluar pada Kak Sylvia Proling. Ternyata di sini ketika Kak Sylvia Proling kurang 15 juta hutangnya di bank, Allah kasih rezeki pada Kak Sylvia Proling sekitar $8.000 Hong Kong. Kalau dirupiahkan tuh lebih dari 15 juta tuh ya teman-teman ya. Nah, di sini Allah tuh maha mendengar ya, maha mendengar suara. Walaupun kita cuma ngomong dalam hati ya, Allah tuh maha mendengar. Kalau kita mau ngungkapin dengan kata-kata, meskipun nggak diungkapin dengan kata-kata, Allah itu ngasih rezeki pada Kak Sylvia Proling secara tiba-tiba, datangnya tuh tiba-tiba. Kalau dipikir secara logika ya, dari mana dapat uang kalau nggak rekoso dulu, kalau nggak kerja dulu ya. Ini Kak Sylvia Proling nggak usah kerja, punya hutang 15 juta di bank, 2 hari harus lunas. Kak Sylvia nggak harus kerja, tapi Kak Sylvia cuma baca sholawat, dan sholawat. Allah kasih keajaiban pada Kak Sylvia Proling dengan hadiah ulang tahun dari majikannya dikumpulin menjadi $8.000 Hong Kong ya teman-teman. Nah, di sini akhirnya dengan barokah sholawat, akhirnya beres semua masalahnya Kak Sylvia Proling. Intinya di sini katanya Kak Sylvia Proling, jangan khawatir akan masalah. Kita deketin Allah saja, apapun yang terjadi dengan diri kita, yang penting kita selalu ingat Allah. Kita selalu mengingat Allah di saat suka maupun duka ya teman-teman. Terima kasih ya Kak Sylvia Proling atas kiriman testimoni tentang kisah keajaiban sholawat yang Kak Sylvia rasakan. Nah, cukup segini saja ya teman-teman yang bisa saya sharing. Semoga kisahnya Kak Sylvia Proling itu tadi, yang punya hutang 15 juta, yang 2 hari harus membayar bank, ternyata Kak Sylvia Proling mendapatkan keajaiban dari sholawat, mendapatkan rezeki berupa uang kurang lebihnya itu sekitar $8.000 Hong Kong. Allah berikan jalan keluar, Allah berikan kemudahan pada masalah Kak Sylvia Proling. Semoga kisah itu tadi bisa menginspirasi kita semua ya teman-teman. Semakin banyak kita baca sholawat, maka semakin banyak berkah yang kita dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.